Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi kita yang baru di bab kedua, yaitu aritmatika sosial. Nah, pada bab ini kita diharapkan dapat mengenal dan menganalisis berbagai situasi terkait aritmatika sosial seperti penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, bruto, neto, dan tara, serta menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan aritmatika sosial. Nah, jadi kegiatan aritmatika sosial ini sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari ya, seperti perhitungan dalam mencari keuntungan atau mencari diskon, mencari potongan harga, itu tadi diskon, mencari rugi dan sebagainya. Jadi, materi aritmatika sosial ini sangat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, jadi dalam aritmatika sosial itu ada yang kita kenal sebagai harga pembelian, harga penjualan, untung, dan rugi. Nah, harga barang dari pabrik, grosir, atau tempat lainnya itu disebut harga pembelian atau modal. Jadi kalau misalkan kita beli barang, uang yang kita berikan kepada penjual itu disebut harga beli. Jadi harga eh, atau jumlah yang kita berikan kepada penjual. Sedangkan uang yang diterima oleh pedagang dari hasil penjualan barang itu disebut harga penjualan. Nah, jadi kalau misalkan kita beli barang nih, kita bayar. Nah, itu disebut harga pembelian atau modal. Lalu barang yang kita beli tadi kita jual lagi. Nah, uang yang kita terima dari pembeli yang membeli barang dari kita itu disebut harga penjualan. Nah, terus dalam perdagangan itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, pedagang itu akan mendapatkan untung, dan yang kedua, pedagang itu akan mengalami rugi. Nah, kapan pedagang itu dikatakan untung? Yaitu jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian atau modal. Atau untung itu bisa kita rumuskan untung sama dengan harga penjualan dikurang harga pembelian atau modal. Dan untuk mencari persentase untung itu sama dengan untung per harga pembelian atau modal dikali 100%. Sekarang ada contoh soal di sini. Maksudnya koperasi sekolah membeli satu dus sari buah yang berisi 24 gelas dengan harga 25.000. Nah, sari buah itu kemudian dijual dengan harga 1.300 per gelas. Bandingkan harga pembelian dan harga penjualan. Jadi kita disuruh membandingkan harga pembelian dan penjualan. Nah, di sini diketahui bahwa harga pembeliannya itu sebesar 25.000 per dus, di mana satu dusnya itu berisi 24 gelas. Sedangkan harga penjualannya itu di sini dia jual dengan harga 1.300 per gelas. Jadi, kalau satu dus ada 24 gelas, berarti 1.300 kita kalikan dengan 24 gelas sehingga satu dusnya itu jatuh di harga 31.200. Nah, ternyata harga penjualannya ini lebih tinggi daripada harga pembeliannya. Nah, tadi jika harga penjualan lebih tinggi daripada harga pembelian, berarti koperasi sekolah tersebut memperoleh untung. Berapa untungnya? Nah, untungnya itu rumus untung sama dengan harga penjualan, di mana harga penjualannya sama dengan 31.200 dikurang harga pembelian, yaitu 25.000, sehingga koperasi sekolah tersebut mendapatkan untung sebesar Rp6.200. Nah, yang selanjutnya adalah rugi. Nah, penjual dikatakan mengalami rugi jika harga penjualannya lebih rendah daripada harga pembelian atau modal. Jadi, rugi itu dirumuskan harga pembelian dikurang harga penjualan.
Sedangkan persentase ruginya sama dengan rugi per harga pembelian atau modal dikali 100%. Di sini ada contoh soal, seorang pedagang membeli 2 macam beras, masing-masing sebanyak 60 kilo, dengan harga 7.200 per kilo, dan 40 kg dengan harga 7.600 per kilogram. Jadi, dia membeli 2 macam beras. Yang pertama 60 kg yang seharga 7.200 dan yang 40 kilonya itu seharga 7.600. Kedua jenis beras tersebut kemudian dicampur dan dijual dengan harga 7.800 per kilogram. Berapakah keuntungan pedagang itu dan tentukan persentase keuntungannya. Yang pertama, harga pembeliannya itu yang tadi kan dia beli 60 kg. Per kilonya harganya 7.200 sehingga 60 dikali 7.200 hasilnya adalah 432.000. Dan ditambah dengan beras yang 40 kg tadi seharga 7.600 per kilonya. Jadi 40 dikali 7.600 itu hasilnya 304.000 rupiah. Nah, selanjutnya ini harga pembelian beras yang 60 kilo tadi kita tambahkan dengan pembelian beras yang 40 kilo tadi. Sehingga jika kita jumlahkan akan menghasilkan 736.000. Sedangkan harga jualnya untuk kan digabung tadi ya, berarti berasnya ada 100 kilo ya. Dia jual seharga 7.800. Ya kan? Berarti 100 dikali 7.800. Sehingga harga jualnya itu nanti 780.000. Nah, berapa untungnya? Untung tadi rumusnya sama dengan harga jual dikurang harga pembelian. Jadi 780.000 dikurang 736.000 hasilnya yaitu 44.000. Jadi dia mengalami untung sebesar 44.000 rupiah. Selanjutnya berapa persentase keuntungannya? Jadi kita masukin di rumus, untungnya tadi 44.000 per harga pembeliannya tadi sebesar 736.000 dikali 100% sehingga diperoleh hasilnya 5,98%. Contoh yang kedua di sini yaitu seorang pedagang durian membeli 100 buah durian dengan harga seluruhnya 1 juta. Jadi dia bayar 1 juta dapat 100 buah durian dan ongkos angkutnya 100.000. Kemudian 40 buah durian itu dijual dengan harga 13.000 per buah. Kemudian 50 buahnya dengan harga 10.000 per buah dan sisanya busuk. Nah, berapa kerugian pedagang itu dan tentukan persentase kerugian tersebut. Sekarang kita hitung modalnya dulu. Modalnya tadi dia beli harganya 1 juta. 1 juta kan? Kemudian ditambah lagi dengan ongkos angkut. Artinya modalnya tadi adalah 1.100.000. Kemudian harga jualnya. Harga jualnya itu tadi 40 buahnya dia jual 13.000. Berarti 40 buah dikali 13.000 hasilnya 520.000. Kemudian yang 52 buahnya dia jual dengan harga 10.000. Berarti di sini ditambahkan 520.000. Totalnya sama dengan 1.040.000. Jadi harga jualnya yang dia peroleh dari 92 durian itu sebesar 1.040.000. Kenapa cuma 92 aja? Karena sisanya busuk. Nah, berapa kerugiannya yang dia alami? Jadi ruginya tadi rumusnya adalah harga pembelian dikurang harga penjualan. Harga belinya tadi 1.100.000 dikurang 1 juta
40.000, hasilnya sama dengan 60.000. Berarti dia mengalami rugi sebesar Rp60.000. Berapa persentase kerugiannya? Nah, rumusnya rugi per modal, ruginya tadi 60.000. Per modalnya tadi di sini adalah, oh salah ya, di sini modalnya itu 1.100.000. Di situ salah tulis ya. Jadi harusnya 60.000 per 1.100.000. Jadi 60.000 dibagi 1.100.000 dibagi 1.100.000 sama dengan itu dikali 100%. Jadi hasilnya sama dengan 5,45. Nanti di sini kalian kalau catat diperbaiki ya. Di sini modalnya tadi adalah 1.100.000. Jadi totalnya di situ persentase kerugiannya adalah 5,45. Oke, selanjutnya setelah kita mempelajari untung, rugi, dan persentase daripada keduanya, sekarang kita akan mempelajari tentang harga pembelian dan harga penjualan. Nah, di sini ada rumus. Harga penjualan itu sama dengan harga pembelian atau modal ditambah untung, atau juga bisa kita rumuskan harga penjualan sama dengan harga pembelian atau modal dikurang rugi. Sedangkan harga pembelian atau modal sama dengan harga penjualan dikurang untung. Atau bisa juga kita rumuskan harga pembelian atau modal itu sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Kemudian untung sama dengan persentase untung dikali harga modal. Dan rugi itu sama dengan persentase rugi dikali harga pembelian atau modal. Nah, untuk lebih memahami tentang rumus ini, kita langsung ke contoh soal ya. Nah, di sini ada contoh, toko mainan ceria berhasil menjual 30 mainan edukatif dengan memperoleh hasil penjualan sebesar 432.000. Dari hasil penjualan mainan tersebut, ternyata toko ceria mendapatkan untung sebesar 90.000. Nah, tentukan harga pembelian sebuah mainan edukatif anak tersebut. Jadi, harga penjualan 30 mainan edukatif tadi diketahui 432.000. Maka harga pembelian untuk 30 buah mainan edukatif ya. Jadi harga pembelian sama dengan harga penjualan dikurang untung. Harga penjualannya 432.000 dikurang untungnya 90.000. Sehingga diperoleh harga pembeliannya itu sama dengan 342.000. Nah, 342.000 ini untuk 30 buah mainan. Sedangkan yang ditanyakan di sini adalah untuk sebuah mainan. Maka harga pembelian sebuah mainan edukatif adalah 342.000 dibagi 30. Nah, sehingga menghasilkan Rp11.400. Jadi harga satu buah mainan edukatif anak itu senilai Rp11.400. Contoh yang kedua adalah pedagang elektronik membeli CD audio player dengan harga Rp800.000. Jika pedagang tersebut menghendaki untung 15%, berapa rupiah perangkat tersebut harus dijual? Nah, di sini diketahui harga pembeliannya adalah Rp800.000. Sedangkan dia mau untungnya itu 15%. 15% nih kita harus cari tahu dulu 15% dari 800.000 itu berapa sih? Nah, jadi caranya yaitu 15 per 100, karena yang namanya persen itu per 100, dikali harga pembeliannya yaitu 800.000. Nah, di sini 3 per 20 ini merupakan bentuk sederhana daripada 15 per 100.
Jadi 3/20 dikali dengan 800.000 sehingga diperoleh hasilnya yaitu Rp120.000. Nah, jadi dia tuh sudah kita tahu ya, untungnya 15%. Artinya untungnya itu sebesar 120.000. Yang ditanya adalah harga jualnya. Harga jualnya. Harga jual. Jadi harga jual sama dengan harga pembelian ditambah untung. Dia beli 800.000 dan dia pengen untungnya 15% atau sebesar 120.000. Sehingga supaya mendapat untung sebesar 15%, maka dia harus menjual CD audio player itu sebesar Rp920.000. Selanjutnya contoh yang ketiga, seorang pedagang buah membeli 45 buah. 45 buah semangka dengan besar yang relatif sama. Setelah habis terjual, ternyata pedagang itu mengalami kerugian sebesar 13.500 karena ia hanya memperoleh uang hasil penjualan sebanyak 495.000. Tentukan harga pembelian tiap buah semangka tersebut. Nah, harga pembelian seluruhnya itu sama dengan harga penjualan ditambah rugi. Jadi, hasil penjualannya tadi kan 495.000. Kemudian ditambahkan dengan total ruginya tadi kan 13.500. Maka harga pembelian seluruhnya itu sebesar Rp508.500. Maka itu untuk seluruh semangka. Berapa harga belinya untuk 45 buah semangka, maka yang 508.500 tadi kita bagikan dengan 45.000 sehingga diperoleh hasil Rp11.300. Lanjut contoh selanjutnya, toko kain indah menjual 2 lembar kain batik dengan motif dan kualitas yang sama dengan harga Rp96.000. Ternyata toko tersebut mengalami kerugian sebesar 25%. Nah, berapa harga pembelian selembar kain batik? Dalam persen, harga pembelian sebagai kondisi awal perdagangan dapat dinyatakan dengan 100%. Harga penjualan dalam persen itu sama dengan harga pembelian dikurang rugi. Jadi, harga pembeliannya itu kan 100% ya. Sudah kita nyatakan di sini. Kurang ruginya itu 25%. Berarti harga penjualannya itu cuma 75% karena dia mengalami kerugian 25% ya. 75% dari harga pembelian itu sama dengan 96.000. Nah, harga pembelian seluruhnya adalah 100%. Jadi sama dengan 100 per 75. 100% per 75% yang maksudnya di sini karena persennya sama maka kita coret dikali 96.000. Hasilnya 128.000 sehingga itu untuk harga pembelian 2 lembar kain. Yang dia tanya adalah harga pembelian untuk selembar kain batik. Maka yang 128.000 ini kita bagi 2 sehingga menghasilkan 64.000. Maka harga pembelian selembar kain batik adalah Rp64.000. Oke, selanjutnya kita bahas adalah rabat atau sering kita dengar dengan kata diskon, bruto, tarah, dan neto. Rabat atau diskon itu artinya potongan harga yang sering kita ada di toko-toko tuh, misalkan diskon 20%, diskon 50%, yang seperti itu ya. Jadi, rabat itu biasanya diberikan kepada pembeli dari suatu toko tertentu. Jadi, harga bersih itu sama dengan harga kotor dikurang rabat. Jadi, atau rabat ini bisa kita rumuskan rabat sama dengan harga kotor dikurang harga bersih. Nah, di sini ada contoh soal, sebuah toko memberikan diskon sebesar 20% untuk kaos dan 15% untuk jenis barang lainnya. Jika Revi membeli satu potong kaos seharga 75.000 dan
Sebuah tas dengan harga 90.000, berapa rupiah yang harus dibayar oleh Revi? Nah, harga satu buah kaos itu harga satu buah kaos tadi kan harganya 75.000 dan harga satu tas itu sama dengan 90.000. Jadi harga satu kaos ditambah satu tas itu sama dengan 165.000. Nah, tadi katanya kalau membeli kaos maka akan mendapat diskon sebesar 20%. Maka diskon untuk satu kaos yaitu sebesar 15.000 dan untuk barang lainnya termasuk tas ya, berarti barang lainnya selain kaos, maka akan mendapat diskon sebesar 15%. Jadi 15% dari 90.000 harganya tas tadi adalah 13.500. Nah, jadi total diskon yang didapat oleh Revi kalau dia membeli satu kaos dan satu tas itu adalah 28.500. Nah, harga awalnya tadi kan ini, ya kan? Harga awal. Sedangkan diskonnya adalah ini. Maka harga yang harus dibayar oleh Revi kepada kasir sebesar harga awalnya ini yang tanpa diskon dikurangin diskonnya. 165.000 dikurang 28.500 sama dengan 136.500. Kalau tadi itu diskon atau potongan harga, sekarang kita bicara masalah bruto, tara, dan neto. Sebuah karung berisi beras, berat seluruhnya itu 100 kilo. Jika berat karungnya itu 0,20 atau 0,2 kilogram, maka berat berasnya itu 100 kilo dikurang 0,2 kilo. Maka berat berasnya itu 99,8 kilo. Nah, berdasarkan uraian di atas, berat karung dan beras yang 100 kilo itu disebut bruto atau berat kotor. Jadi bruto ini sama dengan berat berasnya plus kemasannya, ya. Sedangkan berat karung yang 0,2 kilo itu disebut sebagai tara. Tara sama dengan persentase tara dikali bruto. Kemudian berat beras yang 99,8 kilo tadi itu disebut neto atau berat bersih. Nah, neto ini dirumuskan sama dengan bruto dikurang tara. Jadi neto disebut berat bersih atau berat berasnya. Kalau kita ibaratkan dalam satu karung beras, bruto ini berat kotor atau berat berasnya dan kemasannya, dalam artian di sini adalah karungnya. Sedangkan tara ini adalah berat kemasannya atau berat karungnya. Harga bersih itu sama dengan neto atau berat bersihnya dikali harga per satuan berat. Nah, untuk lebih memahami rumus yang tadi, kita perhatikan contoh soal. Seorang pedagang membeli 5 karung beras dengan berat kotor masing-masing 50 kilo dan tara 1%. Berapa rupiah pedagang itu harus membayar jika harga setiap kilogram beras tersebut adalah 6.000 rupiah? Berat brutonya sama dengan 5, karena di sini ada 5 karung beras dikali 50 kilo. Hasilnya adalah 250 kilo. Berat taranya atau berat kemasan itu 1%. 1% dari berat brutonya, berarti 1/100 dikali 250. Jadi taranya itu sama dengan 2,5 kilo. Berat bersihnya atau netonya sama dengan bruto kurang tara. Brutonya tadi 250 kilo dikurang 2,5 kg. Hasilnya adalah 247,5. Nah, berapa yang harus dibayar pedagang?
kita kalikan aja ini, berat bersihnya dikali harga yang harus dibayar per 1 kilonya. Jadi 1 kilonya itu harganya 6.000. Jadi untuk 247,5 kilo itu harganya adalah Rp1.485.000. Selanjutnya adalah bunga tabungan dan pajak. Nah, jika kita menyimpan uang di bank, maka uang kita akan bertambah karena mendapat bunga. Jenis bunga tabungan yang akan kita pelajari adalah bunga tunggal. Artinya, yang mendapat bunga hanya modalnya saja, sedangkan bunganya tidak berbunga lagi. Nah, apabila bunganya turut berbunga, itu disebut bunga majemuk. Bunga tabungan biasanya dihitung dalam persen yang berlaku untuk jangka waktu 1 tahun. Bunga 12% per tahun, artinya tabungan akan mendapat bunga 12% jika telah disimpan di bank selama 1 tahun. Baik, di sini ada contoh soal. Bu Rizka memiliki uang sebanyak 1.400.000 dan ditabung di bank A dengan bunga 11% per tahun. Setelah 3 bulan, uang tersebut seluruhnya diambil untuk memperbaiki rumahnya. Berapa uang yang akan diterima Bu Rizka setelah disimpan di bank selama 3 bulan? Nah, besar modalnya adalah 1.400.000. Bunga 3 bulan itu sama dengan 3 per 12 dikali persen bunganya tadi berapa? Yaitu 11 per 100 dikali modalnya adalah 1.400. Kenapa dikali 3 per 12? Karena bunganya hanya 3 bulan. Per 12 ini banyak bulan dalam 1 tahun. Jadi kalau dia tanya bunganya dalam 5 bulan, berarti nanti yang di depan situ adalah 5 per 12. Tapi karena ini yang ditanya adalah bunga dalam 3 bulan, maka di situ tertulis 3 per 12. Kemudian disederhanakan sehingga diperoleh 1 per 4 dikali 11 dikali Rp14.000. Sehingga diperoleh 38.500. Nah, itu bunga selama 3 modal. Sehingga uang yang akan diterima Bu Rizka ini yaitu besar modalnya tadi ditambah bunga yang dia dapat selama 3 bulan. Jadi 1.400.000 ditambah 38.500 yaitu 1.438.500. Contoh yang selanjutnya adalah Nita menyimpan uang di bank dengan bunga 13% per tahun. Jika setelah 3 bulan ia menerima bunga sebesar 26.000, berapakah besar uang simpanan Nita? Jadi yang ditanya besar simpanannya atau modal awalnya. Nah, tadi kan rumusnya untuk bunga yang 3 bulan tadi kan 3 per 12 dikali persennya berapa dikali modalnya. Nah, sekarang karena modalnya ini kita tidak tahu, berarti kita ibaratkan dia M. Jadi 3 bulan 3 per 12 dikali persennya 13 per 100 dikali modalnya yang ditanyakan sama dengan bunga yang diterima adalah 26.000. Nah, kemudian disederhanakan sehingga diperoleh 13 per 400. Seperempat dikali 13 per 100 kan sama dengan 13 per 400 dikali modal sama dengan Rp26.000. Dari hasil perhitungan ini diperoleh modalnya atau tabungan awalnya si Nita ini sebesar Rp800.000. Selanjutnya adalah pajak. Nah, pajak merupakan suatu kewajiban dari warga negara untuk menyerahkan sebagian kekayaan kepada negara menurut peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, tetapi tanpa mendapat jasa balik dari negara secara langsung. Nah, hasil pajak ini digunakan untuk kesejahteraan umum. Pegawai tetap dari perusahaan swasta atau pegawai negeri dikenakan pajak dari penghasilan atau disebut sebagai PPh atau pajak penghasilan. Nah, apabila kita belanja di
toko, swalayan, atau tempat lain, biasa juga di rumah makan tertentu, harganya bertambah karena adanya pajak tersebut. Nah, ini disebut sebagai pajak pertambahan nilai atau PPN. Selanjutnya contoh yang berkaitan dengan pajak tadi. Di sini paman memperoleh gaji sebulan sebesar 1.450.000 dengan penghasilan tidak kena pajak 360.000. Berapa jika besar pajak atau PPh adalah 10%, berapakah gaji yang diterima paman dalam sebulan? Nah, besar penghasilan kena pajak kita kurangkan dulu. Gajinya sebulan dikurang yang penghasilan tidak kena pajak diperoleh di sini 1.090.000. Dia bilang tadi besar PPh-nya adalah 10%. Jadi 10% kita kalikan dengan penghasilan kena pajak. Sehingga 10/100 dikali 1.090.000 diperoleh 109.000. Nah, karena adanya PPh ini, maka penerimaan paman berkurang sehingga besar gaji paman dalam sebulan adalah 1.450.000 dikurang PPh-nya, dikurang 109.000. Sehingga gaji paman sebulan yang paman peroleh adalah sebesar Rp1.341.000. Baik, sampai di sini penjelasan tentang aritmatika sosial. Jika ada yang kurang dipahami, silakan ditanyakan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.